Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin sekali ya rasanya pagi ini karena ada fenomena aphelion di mana jarak matahari ke bumi itu sedang jauh. Jadi makanya kita kalau pagi-pagi pasti suhunya lebih dingin daripada biasanya. Oleh karena itu maka kita harus tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan biar kita bisa melalui aktivitas kita dengan baik. Baik sahabat Ima Channel, saya ingin berbagi mengenai seberapa pentingnya aplikasi belajar untuk anak. Kira-kira penting gak ya? Apakah itu bisa mendukung proses belajar anak atau justru malah mendegradasi kemampuan anak? Mari kita bahas bersama ya. Saya berangkat dari suatu kondisi di mana kita harus e-learning, kita harus belajar jarak jauh. Jadi kita tidak melaksanakan tatap muka. Nah, saya menemukan fenomena di mana ini kan anak-anak itu kan sudah masing-masing sudah pegang gadget ya. Rata-rata sudah pegang gadget. Kemudian ketika dia menghadapi suatu masalah, kita kan belajar bareng gitu. Nah, ketika kita menemui masalah, anak yang biasanya nih dia terlihat sangat rajin karena dia banyak mengerjakan soal dan kita juga sering bahas bareng. Mungkin beberapa di antaranya tidak sempat dibahas juga. Tapi yang satu dengan berbantuan aplikasi edukatif atau aplikasi belajar ya. Seperti banyak yang bertebaran di negara kita ya, misalkan kayak Brainly, Zenius dan lain-lain. Saya tidak ingin menyebut merek ini tidak bagus, sama sekali tidak ke situ arahnya. Tetapi ini lebih ke apa ya? Berpusat ke anak ya. Saya mau membahas di sini apakah ini bagus, aplikasi belajar itu emang bagus buat anak, dan kalaupun ada yang nggak bagus, kira-kira penyalahgunaannya di mana? Gitu. Terutama ini untuk mata pelajaran matematika ya, karena di sini saya backgroundnya pendidikan matematika, maka saya hanya bisa membahas contoh-contoh pembelajaran dalam matematika gitu. Nah, dalam matematika itu kan kita mengenal 4 muatan ya, ada konsep, prinsip, fakta, dan prosedur. Nah, biasanya nih kalau di pelajaran itu yang kita pelajari kalau masih di tingkat dasar ya, itu mempelajari tentang konsep dan prosedur biasanya. Ya mungkin ada pengenalan juga mengenai fakta dan prinsip, tetapi tidak dibahas terlalu dalam ya karena tingkat dasar. Nah ini yang saya titik beratkan adalah di anak-anak tingkat dasar gitu. Oke. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya bahwa ada 3 tipe anak ya. Yang pertama tipe field independent, yang kedua field intermediate, dan ketiga adalah field dependent. Nah, saya kasih contoh untuk 3 tipe anak ini. Yang pertama field independent. Nah, field independent kalau dia belajar dengan aplikasi belajar, entah itu oleh pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya atau pelajaran yang belum dia pelajari sebelumnya, anak dengan field independent itu bisa mengkoneksikan materi yang sudah ia pelajari sebelumnya ke materi yang baru. Karena kalau di matematika itu kan berjenjang ya, dan satu dengan yang lain itu berkaitan. Misalkan anak mau belajar perkalian, sebelumnya pasti anak sudah belajar tentang penjumlahan karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalkan anak juga belajar pembagian pasti anak sudah belajar tentang pengurangan karena pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Misalkan seperti itu. Nah, anak dengan field independent itu sudah bisa mengkoneksikan itu meskipun dia belum paham sepenuhnya ya. Belum sampai ke titik mungkin ya, belum sampai ke titik bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang misalkan ya. Nah, itu mungkin akan sangat terbantu ya untuk anak dengan tipe field independent. Apalagi dalam belajarnya dia didampingi seorang tentor atau orang tuanya atau orang dewasa yang sudah memahami materi itu.
Nah, untuk anak dengan field intermediate, nah ini tentu pendampingan itu sangat berpengaruh dengan proses belajarnya. Jadi misalkan dia masih perlu penjelasan, kenapa nih kok bisa seperti ini? Kenapa sih perkalian ini kok kalau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau 2 dikalikan 3 sama dengan 6 gitu. Kenapa gitu kan? Pasti akan timbul pertanyaan. Nah, kalau anak dengan tipe field intermediate pasti dia masih bertanya-tanya kenapa gitu, dan itu perlu penjelasan dari tentornya atau dari gurunya seperti itu. Nah, masalahnya nih untuk anak dengan field dependent, saya tidak pernah mengatakan bahwa anak field dependent itu anak yang tidak pintar atau anak yang kurang cerdas. Tidak seperti itu ya. Jadi kita tetap pada satu prinsip, setiap anak itu pintar sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Oke, ada yang akademik, ada yang pintar akademik, ada yang pintar yang non akademik. Itu tidak boleh disamaratakan. Demikian ya parents. Nah, untuk anak field dependent ini memang sangat perlu penjelasan detail gitu. Ini kenapa seperti ini itu harus dijelaskan dari A sampai Z. Seperti itu. Nah, ketika dihadapkan sebuah masalah, misalkan nih kita kasih contoh gitu kan, kita kasih contoh. Kemudian untuk anak tipe field dependent, ketika dikasih soal bentuknya yang agak berbeda dari contoh, dia akan kebingungan. Nah, kalau dia berbantuan dengan aplikasi belajar, misalkan dia biasanya kan copy paste, kemudian ditaruh di aplikasi belajar, itu ketemulah jawabannya. Biasanya seperti itu ya. Saya melihat pola belajar dari anak-anak sekarang tuh kebanyakan seperti itu. Kebanyakan mereka hanya mengcopy paste atau menyalin pertanyaan, kemudian disalinkan ke aplikasi belajar itu, kemudian untuk menemukan jawabannya gitu. Jadi mereka itu tidak mencari bahan materinya atau memahami konsepnya dulu. Itu jarang sekali terjadi. Semua anak dengan 3 tipe itu tadi umumnya akan menyalin soal, kemudian menanyakan di aplikasi belajar dan ketemu jawabannya. Mungkin ada teman online-nya yang lain yang menjawab soal dari dia tersebut. Masalahnya nih, ketika anak itu oke lah nemukan jawabannya, kemudian ditulislah dan tugasnya dikumpulkan. Anak dengan 3 tipe ini bisa saja dapat skor yang bagus karena mereka udah nemu jawabannya dari teman online-nya, dari teman-teman lain yang menjawab soal dari dia tersebut. Nah, masalahnya nih, jawaban itu kan bukan suatu pemahaman ya, bukan suatu pemahaman komprehensif. Jadi setiap anak perlu memahami suatu topik bahasan pelajaran itu secara komprehensif. Jadi misalkan dia perkalian, pembagian, dia harus paham betul-betul fakta-fakta dari perkalian dan pembagian. Jadi dia harus sampai paham bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang, 3 kali 1 berbeda dengan 1 kali 3. Dia harus paham semuanya itu, kemudian dia bisa jawab itu soalnya. Jika anak terus mengulang perbuatannya atau menjadikan habit ya, ketika dapat soal dari guru kemudian dia menyalin dan mencarinya di mesin pencari atau di aplikasi belajar, tapi dia sama sekali enggak paham konsepnya. Ketika dia ulangan tidak boleh open book atau tidak boleh membawa HP, ini anak nilainya bisa 0 gitu, karena dia nggak paham konsep, apalagi dengan sesuai dengan tipe anak itu tadi, dengan 3 tipe tadi. Mungkin dengan anak field independent ini mungkin masih bisa membantu dirinya, misalkan dia dapat jawaban gitu kan dari teman online-nya yang lain, dia masih bisa menganalisa sendiri karena dia bisa, oh ini maksudnya begini, itu masih bisa mikir gitu, karena dia intinya itu dia nggak perlu pandangan orang lain untuk menemukan solusi dari permasalahan dari soalnya itu tadi.
Atau bisa jadi bahkan dia nggak perlu si aplikasi-aplikasi belajar itu, cuma dia perlu reference gimana cara, gimana prosedur suatu masalah itu seperti yang dia hadapi itu bisa diselesaikan gitu. Dia cuma butuh referensi aja, mungkin seperti itu untuk field independent ya. Nah, untuk field intermediate ini masih butuh penjelasan. Jadi ketika anak itu, untuk anak field intermediate dan dependent ini, pendampingan orang tua, pendampingan tentor itu sangat penting ya parents. Jadi meskipun ketiga anak ini tetap penting ya, pembelajaran tradisional atau tatap muka langsung atau pendampingan dengan pemahaman langsung itu masih penting, penjelasan dari guru itu masih penting, tetapi pengaruhnya terhadap anak itu tidak sebesar field intermediate dan field dependent gitu. Memang untuk field independent ini agak keras kepala ya gitu. Jadi dia lebih percaya diri mungkin untuk menjawab. Belajar itu mungkin bisa membantu anak menjawab soal. Oke, saya setuju. Kalau dia tidak belajar faktanya, tidak belajar prinsipnya, tidak belajar konsepnya, anak tidak akan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan tepat. Ketika anak dihadapkan dengan jenis soal-soal yang baru, apalagi soal-soal non rutin, anak pasti akan gagap gitu, tidak lancar dalam menjawab soal gitu. Intinya memang pemahaman suatu materi itu lebih penting daripada anak bisa jawab suatu soal. Dalam pembelajaran e-learning ya, terutama karena kalau tatap muka kita masih bisa berinteraksi dengan lancar, tapi kalau e-learning kan kita punya batasan waktu tertentu ya. Nah, misalkan pada pembelajaran tatap muka kita masih bisa tanyakan, ini anak kenapa kok jawabannya seperti ini, nah kita masih bisa tanya langsung. Nah, kalau misalkan pembelajarannya daring, kita kan waktunya dibatasi, kita taunya anak bisa menjawab soal. Jawaban dari anak tersebut bukan sebuah jawaban ke atas kemampuan anak terhadap suatu topik. Memang karena kecanggihan teknologi sehingga anak bisa terbantu, bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru gitu. Tapi untuk membantu pemahamannya itu tidak signifikan apabila tidak ada pendampingan. Artinya memang penekanan pada pembelajaran itu sangat penting. Nah, apa sih menurut para ahli gitu terhadap aplikasi belajar ini? Nah, menurut Daniel Buckner nih, aplikasi belajar itu sangat membantu anak untuk mengembangkan kemampuannya. Memang iya. Jadi begini, memang kalau kita mengandalkan pembelajaran tatap muka itu kan sangat tidak fleksibel ya. Kita butuh waktu dan ruang tertentu. Kalau melalui aplikasi edukasi itu membantu karena bisa dibawa kemana-mana juga ya kan, kemudian lebih menarik biasanya kemasannya seperti itu. Tetapi ini tidak berlaku untuk aplikasi belajar yang disalahgunakan, misalkan hanya untuk menemukan jawaban dari sebuah soal. Itu sama sekali nggak membantu. Jadi menurut saya jawaban dari soal-soal yang disajikan di aplikasi belajar itu hanya sebagai referensi, bukan untuk pemahaman komprehensif, pemahaman menyeluruh dari sebuah topik bahasan. Jadi parents perlu tahu ya, jadi untuk 3 tipe anak ini gimana kita harus menyikapinya apabila anak-anak itu mempunyai aplikasi-aplikasi belajar yang membantu dia. Oke, nggak masalah. Itu menurut saya memang ada benefitnya anak-anak punya aplikasi belajar, karena itu memang bisa membantu dia belajar. Tetapi untuk membantu pemahaman anak itu masih perlu pendampingan. Jadi jangan lepaskan anak-anak untuk belajar dengan sendirinya. Maksud saya apalagi jangan membiasakan anak untuk menyalin soal kemudian mendapatkan jawabannya begitu saja. Jadi
Mari kita tetap bantu anak-anak kita untuk memahami konsep itu, kenapa jawabannya bisa seperti itu, kenapa prosedur penyelesaian masalah dari suatu soal itu bisa seperti itu. Jadi terutama memang untuk matematika memang saya sangat perhatian sekali, selain itu karena bidang saya, tetapi karena matematika itu ya abstrak ya, ide-ide abstrak di situ. Jadi tetapi matematika itu sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi matematika itu membentuk pola pikir kita. Kalau kita membiasakan anak menyalin tugasnya kemudian mendapatkan jawabannya di sebuah aplikasi, itu sebaiknya dikurangi, karena bagaimanapun pemahaman suatu topik itu lebih penting daripada kita menemukan jawabannya gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Apabila ada kekurangan bisa kalian kritik dan saran yang membangun bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.